Welcome to MTS Bakiatus Salafus Soleh Nahdlatul Wathon Lekong Siwa, Desa Tanah Biak, Kecamatan Narmada. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar ada keberkahannya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah, berdoa mulai. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada kelas 8. Nah, kalau kelas 7 kemarin kita sudah membahas mengenai Alifah ini setelah Nah, ada yang masih ingat siapa khalifah atau khulafa ini yang terakhir? Coba, Farhan? Ali bin Abi Thalib. Nah, dari pemerintahan terakhir ini kemudian dilakukan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian digantikan oleh putranya Husain bin Ali. Kemudian Husain bin Ali ini menyerahkan tampuk pemerintahannya kepada siapa khalifah pertama dari dinasti Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Hasan bin Ali ini menyerahkan tampuk pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sikap dari Hasan bin Ali tidak ingin melihat perang saudara antara umat Islam. Kemudian Hasan bin Ali ini menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menjadi khalifah pertama dari Umayyah. Umayyah.
Ada yang dari apa namanya? Kiranya kurang semangat. Mari kita tempuh konsentrasi. Yuk, kita mulai. Tempuh konsentrasi. Tempuh enggak? Berarti buku tidak konsentrasi. Ingat, kalau tempuh 3 itu setengah. Bukan betulan, dia lebih semangat. Tempuh konsentrasi. Ada lagi, tapi tidak apa-apa. Ya. Sekarang pada pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama menghayati perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah menjalankan sikap gigih dan sabar dalam mencapai cita-cita. Kemudian menganalisis peristiwa-peristiwa berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah menyusun peristiwa-peristiwa penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, tema kita hari ini adalah mengenai asal usul yang pertama adalah asal usul berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini adalah setelah digulingkannya Daulah Umayyah yang menjadi khalifah terakhir dari dinasti Umayyah ini adalah Marwan bin Muhammad. Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah ini sudah lama dipelopori oleh pelopor pertamanya adalah Ali bin Abdullah yang merupakan sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Ali bin Abdullah ini meninggal dunia, kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh anaknya yaitu Muhammad bin Ali. Kemudian setelah Muhammad bin Ali meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Sofah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah Abu Abbas As-Sofah dan Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa dan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, asal usul penamaannya itu diambil dari nama paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kenapa tidak menggunakan Abbas waktu itu? Karena ada beberapa golongan
Itu sebabnya mereka tidak langsung menggunakan nama Abbas, tetapi menggunakan Bani Hashim atau Alawi. Nah, itu asal usul penamaannya itu diambil dari nama paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan dari anak cucu. Ya, yang B adalah sejarah berdirinya Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah ini berdiri melalui proses yang sangat panjang, yaitu pada saat Daulah Umayyah memerintah, mereka sudah mulai merencanakan untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Pada saat Umar bin Abdul Aziz meminta, karena ada kelonggaran dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membebaskan orang masyarakat atau rakyatnya mengeluarkan pendapat atau aspirasi, maka disinilah kesempatan dari keturunan Bani Abbas untuk merencanakan berdirinya Daulah Abbasiyah yang merupakan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari golongan Bani Abbas ini mereka merasa mereka lah yang pantas menjadi khalifah karena mereka merasa ada hubungan darah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Alawi. Kira-kira ada yang sedang dibaca atau mengetahui apa arti Alawi? Coba Desi, apa itu Alawi di sini? Mengaku mempunyai pertalian darah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Abi bin Abi Thalib. Ya. Jadi Alawi itu merasa ada pertalian darah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat dinasti Umayyah memerintah, Bani Abbas ini sudah menjadi oposisi atau lawan dari dinasti Umayyah. Selain Bani Abbas menjadi oposisi juga kaum Syiah. Kaum Syiah ini ada yang tahu apa kaum Syiah? Sudah kita pelajari di kelas 1. Tidak ada. Ada yang ingat? Kalau tidak ada yang ingat, kaum Syiah itu adalah golongan yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang menjadi pelopor pertama dari berdirinya Daulah Abbasiyah ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali ini mati terbunuh pada tahun berapa? Meninggal dunia Ali Muhammad bin Ali 124. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim al-Imam ini dengan Abu Jabal al-Mansur dan Abu Bakar As-Siddiq ini bersaudara. Namun yang menjadi khalifah pertama
Abu Abbas As-Sofa. Kemudian setelah Abu Abbas As-Sofa merintah yang meninggalnya, kemudian digantikan oleh saudaranya yaitu siapa? Abu Jabal Al-Mansur. Abu Jabal Al-Mansur inilah yang meletakkan dasar-dasar kenegaraan pada dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini termasuk dinasti yang paling lama memerintah, yaitu 5,5 abad, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nah, jadi dinasti Abbasiyah ini memerintah selama 5,5 abad dan terbagi dalam 4 periode. Nah, dalam pendiriannya Ali bin Abdullah memusatkan pemerintahannya di kota Kufah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahannya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa itu Al-Mawarib? Al-Mawarib itu adalah golongan yang dari non-Arab. Ya, golongan non-Arab. Kalau yang lain tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sekarang giliran ibu yang bertanya, ya. Oke, sudah siap? Siap. Siap tidak siap harus siap, karena kita akan bilang usaha. Tanya ya, siapa khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah? Tidak bisa? Coba yang lain. Yang lain angkat tangan caranya? Ya. Kemudian coba siapa? Abu Abbas As-Sofa. Terus kemudian dinasti Abbasiyah itu berdiri pada tahun berapa? Coba yang bisa angkat tangan. Yang lain sudah tadi. Yang lain? Ya. Farhan. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun berapa? Hijriah atau berapa Desi? 750 Masih. Berapa? 750 Masehi. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Tapi sebelum kita pulang, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, coba Desi, simpulkan. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi setelah menggulingkan Daulah Umayyah di Damaskus. Nama Abbasiyah dinisabkan kepada kakek moyang mereka yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, yakni paman dari Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan Bani Abbas dalam membangun kekuasaan mengajarkan kepada kita untuk bersikap sabar, gigih, semangat, dan tidak putus asa dalam menggapai cita-cita yang mulia. Nah, itulah kesimpulan
materi kita hari ini, yaitu sejarah Daulah Abbasiyah. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sini, dan mari kita sama-sama untuk melakukan alhamdulillah.